Hai, apa kabar malam hari ini? Ketemu lagi di perjalanan Halo Kota Batik, ada saya Ribu Tawandi yang akan mengawal perjalanan Kota Batik, Halo Kota Batik sampai pukul 12 malam nanti. Nah, Anda kawan yang ingin berbagi informasi, ya silakan bisa Anda gunakan layanan telepon kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Woi, Lebaran sudah dekat aja nih. Apa nih yang sudah pada ini nih, persiapan apa nih yang sudah dilakukan? Ya semoga aja pokoknya di momen yang membahagiakan tidak ada satupun ya yang akhirnya tidak bisa merasakan kebahagiaan ya. Nah, dalam malam hari ini ya, saya ingin berbagi informasi aja untuk Anda. Tentunya dalam perjalanan Halo Kota Batik ini ada informasi-informasi menarik untuk Anda. Nah, salah satunya ini nih, kalau kita ngobrolin soal apa ini sejarah dakwah Islam, terutama yang dilakukan oleh para wali songo, ternyata ada loh jejak wali songo di luar Pulau Jawa, terutama di Maluku. Kok bisa ya? Ya, ini dia, ternyata jejak dakwah Wali Songo nggak cuman ada di Jawa saja. Dalam beberapa cerita disebutkan bahwa Wali Songo juga meninggalkan jejak di luar Pulau Jawa, meskipun itu tidak secara langsung. Nah, sebagai informasi saja nih kawan, kerajaan Islam di Ternate dan Tidore ini juga ternyata punya hubungan dengan Sunan Giri, Wali Songo yang berbasis di sekitar Gresik atau yang sekarang ada di Jawa Timur. Dan memang ya, Sunan Giri ini ketika memimpin Giri Kedaton ini kan banyak mengirimkan murid-muridnya dari santri-santrinya untuk mendakwakan Islam ke tanah di Indonesia Timur terutama. Nah, itu. Itu yang salah satunya. Nah, terus gimana ceritanya? Ada lagi nggak selain itu? Nah, ternyata gini. Hubungan antara kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore dengan ulama dari Gresik ini tersambung lewat sosok Sultan Zainal Abidin. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan dua kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Maluku, dan ternyata hubungan di antara kedua kerajaan itu dengan ulama dari Gresik terjalin ketika atau setelah Sultan Zainal Abidin menimba ilmu agama di pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Oh, jadi pernah berguru ke Giri Kedaton. Nah, Sultan Zainal Abidin sendiri adalah seorang raja Ternate ke-18 dan berkuasa pada tahun 1486 sampai 1500. Pada tahun 1495, Sultan Zainal Abidin ini pergi ke Gresik untuk belajar di pesantren Giri Kedaton yang dipimpin oleh Sunan Giri, dan dia belajar di sana selama 3 bulan. Nah, sejak remaja Zainal Abidin memang diketahui telah punya cita-cita ingin menjadi salah satu santri dari Wali Songo. Nah, karena itu dia akhirnya tertarik belajar ke Gresik ya, setelah mendengar penjelasan gurunya Datuk Maula Husain tentang tingginya ilmu keagamaan Sunan Giri. Nah, Sultan Zainal Abidin sendiri menjadi satu-satunya sultan asal Maluku yang menimba ilmu dari salah seorang wali songo. Nah, di sekolah atau di pesantren yang dipimpin oleh Sunan Giri itu, Sultan Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Cengkih. Kenapa? Karena wilayah Maluku itu dari dulu ya sudah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah cengkeh. Nah, saat belajar di Gresik itu pula Sultan Zainal Abidin ini bertemu dengan pemimpin Hitu, Patih Tuban dan Patih Putih. Nah, mereka ini menjalin persahabatan dan bermaksud membentuk persekutuan Hitu Ternate. Nah, selain itu Sultan Zainal Abidin juga menjalin persahabatan dengan orang-orang Jawa yang berpengaruh dan punya kuasa. Nah, penyebaran Islam di Maluku saat kembali dari Jawa menuju Maluku, Sultan Zainal Abidin ini sempat mampir ke Makassar dan Ambon untuk membangun persahabatan dengan penguasa lokal di sana. Nah, dia kemudian merekrut guru agama dari Jawa untuk diboyong ke Ternate dalam misi untuk menyebarkan agama Islam di Maluku. Salah satu guru agama Islam asal Jawa yang diboyong adalah
Tuhu Bahul itu, eee, dan para ulama yang diboyong dari tanah Jawa ini kemudian diangkat menjadi guru agama, mubalik dan juga imam di Ternate. Nah, ini sekaligus menjadi cikal bakal lembaga imam Jawa yang dalam struktur Bobatu akhirat pada pemerintahan Kesultanan Ternate. Nah, adapun permukiman ulama-ulama asal Jawa ini di Ternate masih bertahan sampai sekarang dan dikenal dengan nama Fala Jawa, atau kalau bahasa Indonesianya rumah orang Jawa. Nah, Islam yang dibawa oleh Sultan Zainal Abidin dari Gresik lalu menyebar ke berbagai daerah di Maluku termasuk wilayah Ternate dan Tidore. Lalu siapa Sultan Zainal Abidin? Nah, ini dia. Jadi, Sultan Zainal Abidin ini disebut sebagai penguasa kerajaan Ternate yang ke-18 dan dia memerintah kerajaan itu pada tahun 1486 sampai 1500 dan merupakan penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar sultan setelah masuk Islam pada abad ke-15. Nah, sebelumnya gelar bagi penguasa kerajaan Ternate adalah Kolano atau raja. Nah, Sultan Zainal Abidin ini juga merombak sistem pemerintahan kerajaan pada saat dia berkuasa, yang kemudian resmi menjadi pemerintahan bercorak Islam, dan Sultan Zainal Abidin ini dianggap sebagai peletak dasar Islam di kerajaan Ternate. Nah, tidak diketahui kapan Sultan Zainal Abidin lahir pada tahun berapa, namun yang pasti dia merupakan putra dari Kolano marhum Raja Ternate periode 1465 sampai 1486. Nah, Kolano marhum ini merupakan Raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Berarti bapaknya Zainal Abidin ini belum sudah masuk Islam terlebih dahulu gitu kan. Nah, oleh karena itu Zainal Abidin ini mendapat pendidikan agama Islam sejak kecil. Dan dia mendapatkan pendidikan Islam itu langsung dari ulama asal Jawa bernama Datuk Maulana Husain. Nah, Datuk Maulana Husain inilah yang berdakwah di kerajaan Ternate ketika diperintah oleh Kolano marhum. Kendati begitu, ada sumber lain, yaitu Hikayat Tanah Itu karya Rijali yang menyatakan bahwa penguasa Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Zainal Abidin. Nah, setelah Kolano marhum turun tahta pada tahun 1468, Zainal Abidin menggantikan ayahnya sebagai pemimpin kerajaan Ternate. 8 tahun kemudian, atau tahun 1494, Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk memperdalam agama Islam. Dia menuju ke pondok pesantren milik Sunan Giri, di mana ia mendapatkan julukan Sultan Bulawa atau Sultan Cengkeh. Dan julukan ini diberikan kepada Zainal Abidin karena datang ke Jawa membawa cengkeh dari Bulawa Gorontalo. Nah, setelah memperdalam agama Islam di Jawa ya selama beberapa waktu itu ya, Zainal Abidin kembali ke Ternate, dan dari Jawa Zainal Abidin membawa beberapa ulama untuk mengembangkan Islam di kerajaannya. Salah satunya adalah Tuhuba Hanul. Nah, ia kemudian menggunakan gelar sultan sebagai ganti dari gelar Kolano yang digunakan sebelumnya. Nah, selain itu Zainal Abidin juga mulai mengganti sistem pemerintahan di kerajaan Ternate tadi, serta menerapkan hukum Islam di seluruh kesultanan. Dan dia juga berperan mengembangkan Islam di kerajaannya, salah satunya dengan mendirikan beberapa pesantren atau sekolah Islam. Nah, para pengajar dari pesantren ini yang dibangun oleh Zainal Abidin rata-rata berasal dari Jawa. Nah, setelah Islam berkembang di Ternate, pengaruhnya kemudian menyebar ke seluruh Maluku. Dan ini dia perkembangan Islam di Maluku ini semakin pesat setelah Zainal Abidin meninggal dunia pada tahun 1500. Sepeninggalan beliau, tampuk kekuasaan kerajaan Ternate jatuh ke tangan putranya, yaitu Sultan Bayanullah. Nah, begitulah Sultan Zainal Abidin, penguasa kerajaan Ternate yang menjadi bukti jejak Wali Songo di luar Jawa, tepatnya di Ternate dan di Tidore. Nah, kira-kira ada cerita apa lagi nih? Anda punya cerita, boleh dong berbagi di sini. Ditunggu, bisa melalui telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp
di 0855420912. Pokoknya ditunggu kisah-kisah dari Anda ya. Silakan.